Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirinisa dengan NIM 111202014, Program Studi Manajemen, Kampus Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Faryadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara dan juga kepada Bapak Katurida Mewanto Dr. Alina MHK PhD selaku Dekan Universitas Dian Nusantara dan juga kepada Bapak Dr. Ahmad Badawi SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen dan juga kepada Ibu Fatihani SEMM selaku dosen pembimbing dan juga kepada Ibu Elizabeth Angela selaku pembimbing lapangan. Dan di sini saya akan mempresentasikan seminar laporan magang saya dengan judul Staf Administrasi Human Research Development pada Sipil Multiindo Plastik. Dan daftar isi ini, bab 1 ini pendahuluan, bab 2 ini gambaran umum magang kerja, dan bab 3 ini metode pelaksanaan praktik kerja. Dan juga bab 4 ini hasil yang dicapai, dan yang bab 5 ini penutup, dan yang terakhir ini bab 6 refleksi diri. Bab 1, latar belakang. Universitas Dian Nusantara ini menekankan pembekalan mahasiswa dengan keterampilan bersaing di dunia profesional, sehingga magang di perusahaan sipil multiindo plastik ini menjadi bagian penting untuk mempersiapkan mahasiswa dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Dan juga fokus laporan magang ini pada divisi staf admin HR, yaitu menggambarkan kendala dalam proses pengarsipan dokumen dan juga kurangnya sarana kantor. Dan juga yang terakhir ini, laporan ini bertujuan untuk membantu karyawan menjadi lebih efektif dan juga produktif, sehingga laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pengembangan sipil multiindo plastik di masa mendatang. Tujuan magang ini yang pertama ini memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yaitu sebagai administrasi. Yang kedua ini membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktik. Dan yang terakhir ini mengaplikasikan atau mempraktikkan teori yang pernah dipelajari selama masa perkuliahan dengan praktik kerja secara langsung. Manfaat magang ini terbagi menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa, bagi universitas, maupun bagi perusahaan. Bagi mahasiswa ini, yang pertama ini mampu mengaplikasikan atau mempraktikkan teori, dan yang kedua ini menambah pengetahuan, serta yang ketiga ini meningkatkan keterampilan. Bagi universitas itu sendiri juga, yang pertama ini terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan, yang kedua ini meningkatkan reputasi universitas, dan juga ya universitas dapat meningkatkan kompetensi lulusannya. Bagi perusahaan juga, mahasiswa ini melaksanakan magang ini memberikan kritik-kritik yang membangun bagi perusahaan. Dan yang kedua ini membangun kerjasama yang menguntungkan juga, dan yang ketiga ini adanya pertukaran informasi yang bermanfaat. Bab 2, gambaran umum magang kerja. Profil perusahaannya ini, Sipil Multiindo Plastik ini didirikan pada tahun 2000 oleh sekelompok profesional yang memiliki visi untuk menyediakan solusi identifikasi yang komprehensif maupun berkualitas tinggi. Dan visinya ini menjadi pilihan utama dan terpercaya dalam penyediaan solusi kreatif maupun inovatif. Dan misinya ini menyediakan produk-produk yang mengutamakan produk yang berkualitas tinggi serta meningkatkan pelayanan pelanggan yang lebih unggul. Dan di sini ada struktur organisasi yang terdiri dari direktur utama, direktur, sekretaris direktur, manajer, HRD, finance, marketing, purchasing, SPV, produksi. Dan di sini saya ada di urutan di bawahnya HRD, yaitu staf admin HR. Bab 3, metode pelaksanaan praktik kerja. Yang pertama itu ada waktu kegiatan magang. Magang ini berlangsung selama 1 bulan, dari 3 Juni 2024 hingga 12 Juli 2024. Penulis juga menyusun laporan pada Juli 2024 sebagai syarat mata kuliah magang. Dan juga jadwal kegiatan magang ini dilakukan selama 5 hari kerja dalam seminggu, Senin hingga Jumat, mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan magang untuk mencapai pengalaman dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Kegiatan selama pelaksanaan magang kerja yang pertama ini membantu HRD dalam pengasipan dan juga pembuatan surat-surat, seperti penyusunan dan juga pengelolaan data serta bekas karyawan, faktur-faktur yang dibuat, dan juga slip gaji karyawan berdasarkan divisi dan juga urutan nama. Dan yang kedua ini menginput data surat izin karyawan, yaitu penginputan data surat izin karyawan yang tidak hadir ataupun karyawan yang melakukan izin keluar saat jam kerja, seperti adanya keperluan pribadi yang mendesak. Dan yang ketiga ini membantu mencatat laporan lemburan karyawan tetap ataupun freelance. Salah satu tugasnya itu membantu mencatat laporan lemburan karyawan ini termasuk dalam memastikan bahwa proses administrasi terkait lemburan berjalan dengan efisien. Dan yang keempat ini membantu mereka pelaporan absensi, yaitu mengelola administrasi terkait absensi karyawan serta mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan menginput dokumen. Dan di sini juga ada tantangan yang dihadapi dan juga cara mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ini kurangnya sarana kantor seperti peralatan untuk menggandakan dokumen menjadi kendala utama di dalam CV Multiindo Plastik ini karena hanya tersedia satu mesin fotokopi yang harus digunakan oleh banyak karyawan untuk menggandakan dokumen. Dan cara mengatasinya ini seharusnya ini perusahaan menyediakan satu mesin pengganda lagi dengan menggunakan mesin printer yang memiliki ukuran lebih fleksibel sehingga tidak akan memakan banyak ruang dan juga bisa mempercepat penyelesaian tugas secara efisien sehingga
sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan juga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dan yang kedua ini, tantangannya ini pengasipan data yang hanya dilakukan seminggu sekali, sehingga hal ini tuh menyebabkan terjadinya penumpukan data. Dan cara mengatasi tantangan ini, pengasipan data ini disarankan untuk menerapkan solusi otomatisasi, yaitu menggunakan software aplikasi SIPAS, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola arsip surat, sehingga sistem akan secara otomatis memindahkan dokumen ke arsip sesuai dengan periode retensi dokumen. Dan di sini ada menu dari aplikasi Zipas. Yang pertama ini menu utama after login. Yang kedua ini from input arsip dan juga ini yang ketiga ini detail data arsip. Dan di bab 4 ini hasil yang dicapai selama magang kerja. Yang pertama ini memperluas pengetahuan tentang teknik pengarsipan dan juga pengelolaan dokumen. Dan yang kedua ini meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi. Dan yang ketiga ini memahami terkait penginputan data absensi karyawan. Dan juga yang terakhir ini mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan juga bekerja dalam tim. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Yang pertama ini mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai sikap, perilaku, maupun kritik dari rekan kerja ataupun atasan. Dan yang kedua ini meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga ini meningkatkan pengetahuan tentang kemajuan informasi dan teknologi. Dan yang terakhir ini melatih etos kerja, disiplin, dan juga ketelitian dari segi masuk jam kerja ataupun penyelesaian suatu pekerjaan. Bab 5 ini penutup, yaitu kesimpulannya ini, selama pelaksanaan magang kerja ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan, khususnya tentang administrasi perkantoran, pengelolaan surat menyurat, pendistribusian surat, dan juga sistem pengarsipan. Dan sarannya ini, yang pertama ini disarankan untuk menambah jumlah karyawan di divisi yang kekurangan tenaga. Dan yang kedua ini dianjurkan untuk mengembangkan sistem manajemen. Dan yang terakhir ini perlu adanya peningkatan dalam program pelatihan karyawan. Dan di bab 6 ini ada refleksi, yaitu relevansi. Yang pertama ini, kuliah kerja nyata memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. Dan juga yang kedua ini ada pengalaman. Magang kerja ini memberikan penulis kesempatan untuk terlibat langsung dalam dunia profesional. Dan yang ketiga ini ada manfaat kegiatan. Selama mengikuti magang kerja, penulis merasakan peningkatan dalam jaringan profesional yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan klien atau rekan kerja di masa depan. Dan di sini ada dokumentasi, yaitu foto di ruang kerja dan juga foto bersama HRD. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.